Pemirsa, curah hujan tinggi membuat sejumlah kawasan di Sulawesi Selatan terendam banjir. Di Kabupaten Wajo, 2 jembatan putus dan ribuan rumah di 4 kecamatan terendam banjir. Sementara di Pangkep, pemirsa, banjir yang merendam permukiman warga belum juga surut lebih dari 3 hari. Banjir di Kabupaten Wajo kian parah meluas. Banjir merendam ribuan rumah di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Sabang Paru, Kecamatan Tempe, Kecamatan Tanah Sitolo, dan Kecamatan Belawa. Banjir juga merusak belasan rumah yang menyebabkan 2 jembatan terputus di Kecamatan Sabang Paru. Ketinggian banjir bervariasi antara 20 cm hingga 1 meter lebih. Banjir akibat cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi dengan meluapnya Sungai Welenae. Warga terpaksa beraktivitas di tengah genangan air. Banjir yang melanda Kelurahan Bone, Kecamatan Sageri, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan belum juga surut setelah lebih dari 3 hari. Di beberapa titik, ketinggian air mencapai paha hingga dada orang dewasa. Banjir menyebabkan akses warga terganggu dan lebih dari 500 jiwa dari 3 RW di Kelurahan Bone terpaksa mengungsi. Saat ini upaya penanganan dan bantuan untuk warga terus dilakukan. Sampai batas orang dewasa sampai batas dada. Ya, untuk saat ini itu sudah mulai dari tanggal 21 tepatnya dan sampai saat ini belum surut airnya. Kendaraan pun tidak bisa akses keluar, kendaraan belum bisa lewat. Sementara itu banjir juga masih merendam ratusan rumah warga di Jalan Ujung Bori, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketinggian air yang semula diperkirakan mencapai 2 meter lebih, kini perlahan surut sekitar 30 hingga 50 cm. Akibat banjir ini, ratusan jiwa harus mengungsi ke Masjid Mustaqim yang dijadikan posko pengungsian sejak 5 hari lalu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah tetapkan 3 tersangka dalam kasus perundungan terhadap korban Dr. Aulia Risma Lestari. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing, diantaranya menipu korban, mengumpulkan uang, serta mendoktrin korban dengan kekerasan verbal. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, mengatakan ketiga tersangka adalah Ketua Prodi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip Dokter, yaitu TEN, Kepala Staf Medis Prodi Anestesi Undip, SM, serta mahasiswa senior Prodi Kedokteran PSDS Undip, yaitu ZYA. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa 36 saksi, serta hasil investigasi Kementerian Kesehatan dan Kedokteran Undip. Ketiga tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Pasal yang disangkakan adalah tidak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud pasal 368 ayat 1 KUHP dan atau tidak pidana penipuan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP dan atau secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP yang telah dirubah oleh putusan MK nomor 1 garing PUU 11 Romawi 2013. Seorang dokter muda mahasiswi PPDS Kedokteran Undip Semarang, Jawa Tengah, Dr. Aulia Risma Lestari, ditemukan tewas di kamar kosnya. Polisi menduga Dr. Aulia tewas setelah menyuntikkan obat ke tubuhnya. Korban tewas akibat overdosis obat anestesi yang biasa digunakan saat tindakan operasi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah obat-obatan dan buku harian korban yang berisi keluhan karena mendapat tekanan dari para seniornya. Terkait dugaan perundungan, polisi berkoordinasi dengan Undip Semarang dan RSUP Dr. Karyadi untuk penyelidikan.
Namun saat itu pihak Undip sempat membantah adanya perundungan terhadap dokter PPDS. Kementerian Kesehatan di bawah Budi Gunadi kemudian melakukan investigasi. Kemenkes menemukan indikasi pemerasan hingga puluhan juta rupiah yang dilakukan dokter senior PPDS Undip terhadap almarhumah Dr. Aulia. Menkes Budi Gunadi Sadikin membeberkan dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang sudah terjadi puluhan tahun. Sejumlah dokter melakukan sidang perdana gugatan terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan terkait proses pembentukan Kolegium Kesehatan Indonesia yang dianggap merugikan para dokter. Gugatan yang dilakukan oleh sejumlah dokter ini bersifat administratif. Menteri Kesehatan dianggap telah melakukan kekeliruan dalam melaksanakan wewenangnya dalam mengatur ketentuan dan persyaratan, mekanisme seleksi, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, serta juga tata kerja Kolegium Kesehatan sebagaimana dimuat melalui pasal 711 PP nomor 28 tahun 2024 yang isinya segala sesuatunya harus berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan. Para dokter ini meminta agar Menteri Kesehatan mencabut peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 2024 dan menggantinya dengan peraturan menteri yang baru yang substansinya. Jadi bermula dari Undang-Undang Kesehatan 17/2023 yang prosesnya itu menyalahi prosedural seperti itu. Dan inilah nampaknya memang ada kekuatan yang sangat besar menginginkan kesehatan Indonesia ini dikuasai oleh kekuatan global. Jadi kerusakan sistem kesehatan itu nanti akan dimulai dari dalam internal kita sendiri. Pemirsa, polisi memastikan bayi berjenis kelamin laki-laki yang diduga tertukar di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih tidak terbukti. Kepastian itu diperoleh setelah dilakukan tes DNA oleh Pusdokes Polri. Kasus dugaan tertukarnya bayi laki-laki di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih menemui titik terang. Pihak Polres Metro Jakarta Pusat memastikan bayi tersebut merupakan anak dari pasangan Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Kepastian itu diperoleh setelah dilakukan tes DNA oleh Pusdokes Polri. Berdasarkan hasil analisis seluruh profil DNA dari sampel barang bukti tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Mr. X adalah anak biologis Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Meski hasil tes DNA sudah diumumkan, orang tua bayi menegaskan masih belum puas. Karena hingga kini pihaknya belum menerima rekam medis dan rekaman CCTV yang terpasang di rumah sakit. Kendati demikian, orang tua bayi belum memutuskan langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh. Untuk keterangan dari Pak Jack tidak sesuai, Pak. Waktu bayi saya ajankan itu kan bayi dibawa buru-buru, Pak. Saya waktu itu minta izin foto tapi tidak diberikan waktu itu. Tapi saya setelah bayi mau keluar saya diam-diam untuk foto bayi saya, video gitu, Pak. Tapi setelah itu saya anak di bawah ruang itu saya tidak boleh masuk ke dalam. Dan waktu disuruh ngambil berkas pun saya tidak dikasih tahu itu kalau itu ada gelangnya, Pak. Cuma untuk katanya administrasi doang, nggak diberitahu untuk itu ada gelangnya segala macam. Jadi saya kasih aja ke ruang itu gitu, Pak. Menjawab soal rekam medis yang dipertanyakan keluarga pasien, pihak Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih mengaku sebelumnya sudah menawarkan rekam medis tersebut, namun pihak keluarga belum memberi jawaban yang jelas. Namun saya dapat mengkonfirmasikan bahwa pada waktu mediasi pertama yang dilakukan di Cikarang sudah ada kesepakatan dan kami akan memberikan. Dan pada waktu itu sebelum beliau ke KPAI kami sudah menyiapkan dan sudah ada komunikasi dan silahkan diambil namun tidak diambil. Dan ada permintaan untuk remediasi ulang di KPAI. Sebelumnya, Muhammad Rauf dan Feni mengaku jika bayi mereka yang lahir pada 16 September lalu tertukar dengan bayi lain. Dugaan tersebut muncul karena pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta tidak menunjukkan bayi kepada ibunya. Sementara sang ayah hanya diminta mengazankan bayi tanpa dijelaskan kondisi bayi termasuk jenis kelaminnya.
Pihak keluarga juga dilarang melihat bayi dengan alasan masih dalam perawatan medis. Kemudian 2 hari setelah dilahirkan, bayi Rauf diinfokan meninggal dunia. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DPI kalau stok itu ditangkap, saya datang. Pemirsa, KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto dijerat dalam perkara dugaan suap bersama Harun Masiku yang masih menjadi buronan. Pemirsa, penetapan Hasto sebagai tersangka telah tertuang dalam surat perintah penyidikan atau Sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan menghalangi penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Sebelum kabar status tersangka ini mencuat, Hasto Kristianto telah beberapa kali memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saiful Bahri dan saudara DPI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DPI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DPI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DPI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Komisioner KPU melalui PIO. Kemudian saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DPI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan, jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK selanjutnya melakukan proses ekspos dan lain-lain dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik /153/Dik 0.0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. PDIP menggelar konferensi pers menanggapi penetapan Sekjennya Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Ya, PDIP menyebut penetapan tersangka ini merupakan politisasi hukum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Merdeka! Baik rekan-rekan sekalian, saya didampingi oleh teman-teman dari DPP, kemudian Badan Hukum PDI Perjuangan, malam ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan penetapan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka oleh PDI Perjuangan, oleh KPK. Ini masalahnya kita lagi sibuk Natalan, ini kita dikasih hadiah Natal dengan Sekjen masuk ditetapkan jadi
tersangka, jadi sorry. Nah, sebenarnya peristiwa ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum pada tanggal 12 Desember bahwa partai akan di-out pada rencana kongres nanti. Jadi ini sebenarnya penegasan. Jadi penetapan sekjen sebagai tersangka hari ini semakin mengukuhkan keyakinan kami orang partai bahwa oh ya ini bagian dari membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Namun demikian, karena ini ada kaitan dengan soal hukum dan ada beberapa poin cukup panjang, nanti diuraikan oleh Saudara Roni Talapesi. Silakan, Bung Roni. Ya, selamat malam rekan-rekan media yang terhormat, kawan-kawan DPP PD Perjuangan. Merdeka! Merdeka! Kami akan menyampaikan sikap dari DPP PD Perjuangan terkait dengan situasi saat ini. Rilis media DPP PD Perjuangan 24 Desember 2024. Politisasi hukum dan peminadaan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PD Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PD Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PD Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan menyebut akan datangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap KPK. Hal tersebut disampaikan Megawati pada 12 Desember 2024. Kalau dia ditangkap, saya hitung apa namanya? Siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen. Pemirsa, aksi unjuk rasa desak penangkapan buron kasus suap Harun Masiku di depan gedung KPK Jakarta berakhir ricuh. Masa membakar ban bekas hingga melakukan aksi vandalisme dengan mencoret dinding KPK. Kericuhan terjadi di tengah aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan Senin siang. Dengan membawa atribut bendera serta spanduk berisi tuntutan, massa mendesak KPK segera menangkap buron kasus suap Harun Masiku. Namun penyampaian aspirasi berujung anarkis saat massa mulai menyalakan flare dan melempari gedung KPK dengan botol hingga batu. Massa juga melakukan aksi vandalisme dengan mencoret dinding di depan gedung KPK, salah satunya dengan tulisan "Kandang Babi". Polisi yang mengamankan aksi unjuk rasa pun berlindung di tengah kepulan asap hitam pekat akibat flare yang dinyalakan. KPK dalam hal ini melalui saya juga mendukung aspirasi, mendorong KPK untuk menuntaskan berbagai macam perkara yang mungkin masih belum selesai. Tapi kami juga berharap masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut untuk bisa menyampaikan secara baik, tidak melakukan vandalisme, tidak melakukan pengrusakan, karena itu juga akan menjadi sebuah tindak pidana tersendiri yang bisa dikenakan.
Sebelumnya massa dari berbagai aliansi juga berunjuk rasa di depan gedung KPK Rabu siang lalu. Unjuk rasa digelar bertepatan dengan pemeriksaan ex-Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam kasus suap Harun Masiku. Melalui pengeras suara dari mobil komando, massa meneriakan tuntutan agar KPK segera menangkap Harun Masiku yang telah buron selama hampir 5 tahun. Massa juga meminta agar pihak-pihak yang diduga turut melindungi Harun Masiku diproses hukum. Tuntutannya adalah per hari ini KPK diisi oleh struktur-struktur baru, jadi kita mendesak KPK untuk segera menuntaskan misi-misi yang belum terselesaikan, yaitu menangkap Harun Masiku yang hari ini masih menjadi buronan. Sebelumnya KPK telah menetapkan tersangka Harun Masiku pada 2020 silam terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024. KPK juga telah menerbitkan ulang DPO pada 5 Desember 2024 lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Harun Masiku menjadi tersangka suap pada 2020 dan kini masih buron. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Pada Desember 2024, Harun Masiku genap 5 tahun sebagai buronan. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI, terpilih meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR RI. Namun pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional hingga kini. 10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DPI kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Polisi gerebek 2 bandar narkoba di tempat indekosnya di Pekanbaru Riau. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di iNews Pagi.